Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, tentang sifat benda dan juga tentang aturan di rumah. Langsung saja kita mulai ya. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan ketiga benda ini. Di sini ada butiran air, ada batu, dan ada angin. Ini pasti kalian sudah tahu ya benda-benda ini, sudah sering pegang juga, sudah sering berinteraksi juga dengan benda-benda seperti ini. Nah, tapi kalau kita amati ternyata ketiga benda ini mempunyai sifat yang berbeda. Coba contohnya, untuk yang pertama kita bahas dulu nih benda cair. Coba kita amati di sini ada obat cair, obat batuk nih ya, kan biasanya berbentuk cairan yang ada di atas sendok, ada minyak goreng di dalam botol, dan juga ada minuman dingin di dalam gelas. Coba kamu perhatikan. Ketiga benda ini sama-sama benda cair. Yang membedakan adalah wadahnya atau tempatnya. Ketika benda cair ada di sendok, maka dia bentuknya akan menyesuaikan bentuk sendok lakukannya. Ketika di dalam botol, bentuknya juga seperti botol ini. Tapi ketika di dalam gelas, bentuknya akan menyerupai atau mengikuti bentuk gelas. Nah, jadi sifat benda cair adalah mengikuti bentuk wadahnya atau mempunyai sifat yang berubah. Berubah sesuai dengan bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya. Lalu, benda yang kedua, ada benda padat. Nah, di sini ada pensil yang ditaruh di dalam wadah nih ya, di dalam gelas. Ada telur, 3 butir telur dalam mangkuk, dan ada kelereng di dalam toples. Kalau kamu amati ketiga benda tersebut, di dalamnya biarpun kamu taruh di sini nih pensilnya, biarpun kamu taruh di dalam gelas, ada bagian kosong yang tidak terisi oleh pensil. Ini juga biarpun kelihatannya penuh mangkuknya, tapi ada rongga-rongga nih di sini di dalam mangkuk yang tidak terisi oleh telur. Begitu juga dengan kelereng ini. Biarpun kelerengnya banyak, tapi tidak memenuhi setiap celah yang ada di dalam toples. Masih ada tempat kosongnya atau rongga kosongnya. Karena apa? Karena sifat benda padat adalah tetap bentuknya tetap tidak mengikuti wadahnya. Pensil ya seperti ini. Dia keras dan tetap bentuknya tidak berubah-ubah seperti air yang tadi. Untuk benda yang ketiga atau benda gas, ini kita perhatikan ya nak, ada gambar balon, gambar ban, dan gambar balon udara. Yang kita perlu amati di sini adalah udara di dalam ketiga jenis benda tersebut. Ketika di dalam balon, udaranya mengikuti bentuk balon seperti ini. Ketika di dalam ban juga, dia mengisi penuh bannya, sehingga kalau kamu pencet bannya itu kan dia padat dari luar ya, karena isinya penuh dengan udara. Ketika dia di dalam balon udara, udaranya ini mengisi penuh si balon udaranya. Jadi, kalau benda gas mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya, maka sifat untuk benda gas adalah berubah-ubah atau menyesuaikan bentuk wadahnya. Oke. Jadi, kalau Ibu gambarkan dalam bentuk tabel, benda-benda ini ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Maka untuk benda cair bentuknya adalah berubah. Benda padat tetap. Dan benda gas berubah. Jadi kalau benda cair dan benda gas itu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Bentuknya akan mengikuti bentuk wadahnya. Seperti itu ya. Contoh, kalau kamu mengisi minyak di dalam botol, maka minyaknya akan menyerupai bentuk botol. Kalau kamu memasukkan misalnya masukkan batu ke dalam mangkok, maka batunya itu tidak akan berubah bentuknya menjadi mangkok. Dia hanya mengisi mangkok tapi tidak memenuhi ruang di dalam mangkok. Kalau kamu masukkan gas di dalam sebuah plastik, maka nanti plastiknya akan terisi dengan udara atau dengan gas. Bentuknya akan menyerupai atau memenuhi si plastik itu. Oke, jadi diingat-ingat ya, kalau cair dan gas,
Bentuknya berubah sesuai dengan bentuk wadahnya, tapi kalau padat tidak, bentuknya tetap. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ibu, coba ya kamu kerjakan tugas yang pertama. Tadi kan bentuk benda ada 3 jenis, benda padat, cair, dan gas. Nah, di sini Ibu punya 6 buah benda, meja, balon udara, minyak, pensil, terus udara dalam ban, dan sirup. Coba kamu beri tanda checklist sesuai dengan bentuk bendanya nanti, sifat bendanya nanti. Apakah meja itu bentuknya tetap atau berubah sifatnya? Kalau meja kan masuknya ke benda padat. Kalau benda padat tadi sifatnya yaitu tetap. Seperti itu ya. Nah, diisi 5 soal yang lainnya. Silakan disalin di buku tulis. Oke, selanjutnya kita amati nih. Ada aturan di rumahnya Beni. Bangun pagi pukul 5, setelah bangun tidur merapikan tempat tidur, selalu meminta izin bila bepergian, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Lalu selanjutnya setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Lalu yang selanjutnya pukul 19.00 atau pukul 7 malam belajar dengan rajin, dan yang terakhir pukul 21.00 atau jam 9 tidur. Itulah aturan di rumahnya Beni. Nah, bagaimana dengan rumah kamu? Dengan aturan di rumah kamu, Ibu minta tulislah 5 aturan yang ada di rumah kamu ya, Nak. Seperti aturan di rumah Beni tadi. Apa saja yang ada di rumah kamu? Misalkan, membantu ibu menjaga adik, boleh seperti itu. Bangun tidur jam 5 pagi, boleh. Silakan ditulis dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, anak-anak, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, boleh tanya ke Bu Desi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.